warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Khomairawati, NIM 2019-20-116, kelas paralel semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas sistem peradilan pidana pada ujian tengah semester mengambil materi restoratif justice atau keadilan restoratif. Pada slide kedua, saya akan memaparkan apa itu dasar hukum restoratif justice. Berdasarkan nota kesepakatan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Kementerian Hukum dan HAM nomor 131-MS-SKP-X-2012, nomor MHH 07.HM.03.02 tahun 2012, nomor Cap 06-E-EJP-10-2012, nomor B-39-X-2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian atasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, cara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif justice. Selanjutnya, saya akan memaparkan apa yang dimaksud keadilan restoratif atau restoratif justice berdasarkan nota kesepakatan pada pasal 1 ayat 2. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pada slide ketiga, saya akan menjelaskan kasus apa saja yang bisa diterapkan pada restoratif justice atau keadilan restoratif. Menurut peneliti kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS, Bambang Rukminto, adalah pelanggaran dan kejahatan dalam hukum level bawah. Misalnya, kecelakaan dan harta warisan, perundungan atau perisakan anak-anak, tawuran antar warga, penipuan, pencurian, pemfitnahan, dan penipuan. Pada slide keempat, saya akan menjelaskan tentang syarat kasus yang dapat menjalankan atau menerapkan restoratif justice atau keadilan restoratif. Berdasarkan kebijakan restoratif justice melalui Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Yang pertama adalah tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan. Yang kedua, kerugian di bawah Rp2.500.000. Yang ketiga, adanya kesepakatan antara pelaku dan korban. Dan yang terakhir adalah diupayakan kasus yang diterapkan pada restoratif justice tidak menarik perhatian masyarakat. Restoratif justice atau keadilan restoratif sudah diterapkan di Indonesia? Jawabannya adalah ya, sudah. Salah satunya adalah di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada Kejaksaan Negeri Kudus. Bagaimana penerapan restoratif justice pada Kejaksaan Negeri Kudus? Dalam kasus kekerasan dengan pelaku seorang nasabah terhadap pegawai Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Graha Mandiri Kudus yang hendak menagih tunggakan pinjaman. Pasal yang didakwakan ada dua. Yang pertama adalah pasal 352 ayat 2 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Alasan yang dilakukan restoratif justice. Yang pertama adalah memiliki riwayat penyakit stroke. Yang kedua, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Dan yang terakhir adalah telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka dengan korban. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri Kudus telah mengupayakan penghentian penuntutan
berdasarkan keadilan restoratif atau restoratif justice sebagaimana diatur dalam Perja nomor 15 tahun 2020 terhadap perkara tindak pidana penganiayaan atas nama tersangka Imam Suyogo. Jaksa penuntut umum berhasil mempertemukan pelaku dan korban hingga mencapai kesepakatan damai pada 8 November 2021. Kesepakatan damai tersebut diikuti dengan pembebasan tahanan dan penerbitan surat keputusan penghentian penuntutan pada 15 November tahun 2021. Di samping itu, selain mengupayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice, Bapak Ardian SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kudus juga mengupayakan tempat tinggal sementara bagi Imam Suyogo yang kehilangan rumahnya setelah dilelang karena menunggak hutang. Demikian pemaparan ujian tengah semester pada materi restoratif justice yang saya sampaikan. Di sini saya berpesan bahwa hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kita maafkan semua, tidak ada apa-apa. Sebenarnya kita sudah legowo, saling ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersama Pihak Yaman dari KSP Geraha Mandiri Jawa Kudus mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Bapak Kejari dan Bapak Kasbidum yang telah memberikan saran dan prasarana untuk perjalanan kami dengan Bapak Imam Suyogo atas dasar tindakan pidana penganiayaan. Dan dalam hal ini sudah difasilitasi dengan Bapak Kejari dan Bapak Kasbidum sehingga kami dan Bapak Imam Suyogo saling memaafkan dan semoga bisa memberikan hikmah pada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kudus yang telah memfasilitasi penyelesaian perkara saya atas nama Imam Suyogo melalui RJ. Saya merasakan keadilan di Kejaksaan Negeri Kudus dalam penanganan perkara saya. Kepada Kajari dan Kasbidum Kudus yang telah membantu mencarikan dan memindahkan saya dan keluarga ke rumah kontrakan baru sambil menunggu pembangunan rumah karena rumah saya yang lama telah dilelang untuk pelunasan hutang saya di Koperasi Geraha Mandiri. Terima kasih.